Novel 9 Matahari, Bab 321. Setelah Long Yingying pergi, Ye Yunfei memanggil Zhang Lao dan memintanya pergi ke kota Lohai untuk menemukan Ren Xuantang, mengumpulkan sekumpulan ramuan dan harta alam, dan bersiap menggunakannya untuk mengaktifkan darah Long Yingying. Kemudian, Ye Yunfei bermeditasi dan memulihkan diri di loteng kecil. Setengah hari kemudian, Ye Yunfei, pemilik lembah Senyao, membawa sekelompok pejabat tinggi untuk datang menemuimu. Penatua Ren tiba-tiba datang ke loteng kecil dan berkata kepada Ye Yunfei. "Aku tidak bebas sekarang," kata Ye Yunfei dengan ringan. "Kalau begitu," Penatua Ren ragu-ragu sejenak. Lagi pula, lembah pengobatan suci juga merupakan kekuatan kelas 2 di wilayah timur. Apalagi, di antara kekuatan lapis kedua, Senyao Gu dianggap yang terkuat. "Biarkan mereka keluar," kata Ye Yunfei. "Oke." Penatua Ren pergi dengan senyum masam. "Tuan Ye tidak bebas untuk melihat kami." Setelah mendengar jawaban Penatua Ren, guru lembah pengobatan dewa dan lebih dari selusin pejabat tingkat tinggi semuanya terkejut. Ketika mereka datang ke markas besar faksi Tianyuan, mereka awalnya ingin memiliki hubungan yang baik dengan anggota tingkat tinggi dari faksi Tianyuan dan meningkatkan hubungan mereka. Mendengar bahwa Ye Yunfei telah kembali, dia meminta untuk segera menemuinya. Tanpa diduga, Ye Yunfei mengabaikan mereka sama sekali. "Orang-orang tingkat tinggi di lembah Senyao ini, Anda melihat saya melihat Anda, dan mereka mengerti apa yang terjadi di hati mereka. Beberapa waktu lalu, faksi Tianyuan sedang dalam masalah, tetapi Senyao Gu berdiri dan tidak datang untuk membantu. Ye Yunfei pasti punya masalah dengan mereka karena kejadian ini. Gusu, apa yang sebaiknya kita lakukan sekarang?" tanya seseorang dengan posisi yang tinggi pada Gusu. "Kita akan menunggu di sini dan melihat kapan Tuan Ye siap untuk bertemu dengan kita. Kemudian, kita akan meminta maaf padanya secara pribadi," jawab Gusu. "Benar, itu satu-satunya cara yang bisa kita lakukan sekarang. Jika kita tidak mendapat pengampunan dari Tuan Ye, maka lembah Senyao kita akan menghadapi masalah yang besar," kata seorang tetua dari lembah Senyao sambil menghela nafas. Para eksekutif senior lembah Senyao yang lain terkejut. Mereka mengingat semua legenda yang beredar tentang Ye Yunfei di wilayah timur. Dia adalah bintang jahat yang mengerikan, yang akan membunuh orang jika mereka tidak setuju satu sama lain, bahkan memusnahkan agama dan klan. Mengingat hal itu, para eksekutif senior di lembah Senyao mulai merasa cemas. Bahkan Chen Yu, yang merupakan tokoh terkemuka di lembah obat ajaib, tidak dapat berurusan dengan Ye Yunfei. "Berapapun harga yang harus dibayar, kita harus memperoleh pengampunan Tuan Ye. Jika tidak, Tuan Ye akan marah, dan lembah obat dewa kita akan berakhir." Setelah sejenak berpikir, pemilik lembah mengambil keputusan yang mengejutkan tetua Ren. Dia membawa lebih dari selusin pejabat tinggi dari lembah Senyao keluar dari loteng kecil Ye Yunfei, dan bersama-sama berlutut di sana. "Tuan Gu, semua tetua, mengapa ini?" Tetua Ren dan kepala sekte, Si Zongyang, sama-sama tercengang, dan berusaha membujuk mereka. Namun, para pejabat tinggi dari lembah Senyao ini tetap berlutut dan tidak mampu dibujuk, tidak ada gunanya. "Ye Yunfei, mereka semua berlutut di luar," lapor tetua Ren. "Biarkan mereka pergi. Jangan perhatikan mereka," kata Ye Yunfei dengan santai. Aku tidak peduli dengan masalah ini," gumam tetua Ren sambil menggelengkan kepalanya dengan pahit. Di markas besar lembah pengobatan ilahi, sebuah ruangan rahasia yang misterius. Seorang lelaki tua duduk bersila dengan aura kekerasan yang kuat menempel pada dirinya. Dia adalah leluhur lembah Senyao yang dihormati. Tiba-tiba, boom, sebuah energi yang tak terbayangkan keluar dari tubuh sang leluhur. Gemuruh. Dengan ledakan keras, seluruh ruangan rahasia langsung hancur, dan lebih dari setengah gunung tempat ruangan itu berada runtuh, dengan lumpur dan batu-batu tercecer dengan keras. "Haha, akhirnya aku berhasil menembus ke tingkat pembangunan Yuan. Tidak disangka-sangka, hanya dalam waktu 2 bulan mundur, aku berhasil melampaui batas yang ada." Sang leluhur melompat ke langit, tertawa dengan bahagia dan bergema di seluruh langit. Sekarang, wujud sang leluhur telah berubah menjadi seorang pria parubaya. Ketika seseorang memasuki alam Zuyuan, mereka bisa hidup hingga 600 tahun. Artinya, dia bisa menjalani kehidupan yang baru. Selamat kepada leluhur karena berhasil mencapai tingkat pembangunan Yuan. Melihat sang leluhur berdiri tegak di langit,
semua orang di lembah pengobatan ilahi jatuh ke tanah dan merengek. Di mana pemilik lembah dan yang lainnya? Setelah beberapa saat, sang leluhur melihat sekeliling dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya apakah dia tidak menemukan orang-orang yang memiliki tingkatan yang sama di lembah Senyao. Laporkan kepada leluhur, pemilik lembah dan orang lainnya semuanya pergi ke markas besar Sekte Tianyuan dari Kekaisaran Qin Besar. Seorang pejabat tinggi lembah Senyao segera maju untuk melapor. Mereka yang memiliki tingkat yang sama tinggal dan menjaga markas besar ini. Apa yang terjadi di sini? Tanya sang leluhur dengan rasa penasaran. Nenek moyang tua, persoalannya seperti ini. Seorang perwira tinggi dengan tergesa-gesa menjelaskan secara rinci tentang apa yang terjadi beberapa waktu lalu. Bodoh, kamu berani meremehkan Sekte Ye Gongxi. Sekarang kamu sudah menyinggung Ye Gongxi. Mendengar ini, nenek moyang tidak bisa menahan wajah cemberutnya. Tuan Muda Ye, apakah kamu benar-benar sendirian membantai markas besar klan Chen dan akhirnya memaksa klan Chen untuk membayar kompensasi? Klan Chen memiliki 6 ahli di alam pembangun Yuan. Nenek moyang tidak bisa mempercayainya. Nenek moyang tua, masalah ini benar-benar terjadi dan telah menyebar ke seluruh wilayah timur, kata orang tingkat tinggi itu. Ye Gongxi bukan hanya seorang ahli alkimia harta karun, tetapi juga ahli bela diri yang sangat menakutkan, yang sangat jarang ditemukan di dunia. Mereka yang bodoh benar-benar menyinggung Ye Gongxi. Sekarang semuanya menjadi ribut. Sepertinya saya harus pergi untuk bertemu dengan Ye Gongxi secara langsung. Itu saja, nenek moyang berpikir sejenak dan berkata. Setelah berbicara, panggilan, sosok nenek moyang berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang dalam sekejap. Hampir bersamaan, di kota Lohai, kantor pusat bank komersial Lohai. Bam! Tiba-tiba, terdengar suara keras, dan sebuah bangunan mewah berlantai 3 hancur dan berubah menjadi debu. Beberapa bangunan di sekitarnya juga terkena dampak dan perlahan runtuh. Haha, seorang pria berbaju biru melambung ke langit, memancarkan kekuatan spiritual yang kuat yang mengguncang seluruh langit dengan hebat. Selamat kepada Penatua Wu yang telah berhasil melangkah ke alam Yuansu. Ren Xuantang memimpin beberapa eksekutif senior dari bank komersial Lohai dan dengan bersemangat berkata, "Hehe, Tuan Ye memberikan semuanya ini kepada saya. Tuan Ye juga memberikan 3 pil harta karun untuk Anda. Dengan itu, Anda seharusnya bisa segera masuk ke alam Yuansu." Penatua Wu tersenyum puas. Dia telah terperangkap di tahap akhir Condensed Realm selama 10 tahun. Ye Yunfei telah memurnikan 3 pil harta karun untuknya selama waktu ini. Dan akhirnya, dia berhasil menembus alam Yuansu. Saya sibuk menangani bisnis selama ini sehingga saya belum memiliki waktu untuk memurnikan 3 pil harta karun yang diberikan oleh Tuan Ye. Saya harus menemukan waktu untuk melakukannya dengan benar, kata Ren Xuantang. Ayo, Tuan dari markas besar. Untuk lain kali, Anda bisa pergi untuk retret dan berlatih dengan tenang. Saya akan membantu Anda dengan urusan perusahaan, kata Penatua Wu. Sangat baik, Ren Xuantang mengangguk. Melihat Penatua Wu telah berhasil melangkah ke Zuyuanzhen, yang dia inginkan sekarang adalah menerobos dan menjadi Zuyuanjing sendiri. Namun, sekarang saya harus pergi ke Kekaisaran Qin Besar untuk bertemu Tuan Ye. Tolong sampaikan kabar bahwa saya telah melangkah ke alam Yuan-Yuan, kata Penatua Wu setelah berpikir sejenak. Tentu saja, Anda harus memberitahunya. Tuan Ye mengirim Zhang Ze untuk mengumpulkan ramuan dan harta alam. Anda bisa pergi ke kerajaan Qin Besar bersama Zhang Ze, kata Penatua Wu. Ren Xuantang mengangguk. Setelah beberapa saat, Penatua Wu dan Penatua Zhang meninggalkan kota Lohai menuju Kekaisaran Qin Besar. Zhang Lao dikirim oleh Ye Yunfei ke kota Lohai untuk mengumpulkan ramuan dan harta surga dan bumi untuk membantu Long Yingying mengaktifkan darahnya, dan semuanya telah berhasil dikumpulkan. Novel 9 Matahari, Bab 322. Markas besar faksi Tianyuan. Di sebuah loteng kecil di luar sana, Ye Yunfei sedang pulih. Pemilik lembah Senyao dan beberapa pejabat tinggi mereka telah berlutut sepanjang hari di luar loteng kecil Ye Yunfei, tetapi dia mengabaikan mereka. Tuan, saya sudah kembali. Zhang Lao membawa Penatua Wu kembali ke loteng kecil. Semua yang kami butuhkan sudah kami kumpulkan. Zhang Lao memberikan beberapa cincin luar angkasa kepada Ye Yunfei. Ye Yunfei mengangguk dan mengambil cincin luar angkasa tersebut. Tuan Muda Ye, saya berhasil mencapai alam Yuansu. Terima kasih atas bantuan kultivasi Anda. Penatua Wu berterima kasih dengan rendah hati kepada Ye Yunfei.
Dalam keheningan hatinya, Penatua Wu menyerahkan kendali jiwanya kepada Ye Yunfei. Baiklah, Anda bisa bangun sekarang. Membangun Yuanjing bukanlah hal yang sulit. Jika Anda bekerja keras, Anda mungkin memiliki kesempatan untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi di masa depan. Ye Yunfei memberikan semangat pada Penatua Wu. Penatua Wu kemudian memurnikan 3 pil harta karun, yang akan menjadi sia-sia jika dia tidak bisa mencapai alam Yuansu. Saya mengerti, Tuan Muda Ye. Penatua Wu berdiri dan bersiap-siap untuk pergi. Namun, tiba-tiba sebuah pesawat luar angkasa tiba di luar markas besar faksi Tianyuan. Nenek moyang dari lembah Senyao keluar dari pesawat luar angkasa dan memohon untuk bertemu Ye Yunfei dengan sangat hormat. Setelah mengetahui identitasnya, Penatua Ren dan Si Zong yang sangat terkejut dan keluar untuk menyambutnya. Kami ingin bertemu Tuan Ye. Apakah dia bebas? Tanyanya dengan hati-hati. Dia seharusnya bebas. Tetua Ren ragu-ragu memikirkan sikap Ye Yunfei terhadap orang-orang tingkat tinggi dari lembah Senyao. Penatua Ren dan Si Zong yang membawa leluhur ini keluar dari loteng kecil Ye Yunfei. Leluhur tua, kamu keluar dari kebiasaan. Leluhur tua, kamu telah melangkah ke alam bangunan asal. Orang-orang tingkat tinggi di lembah Senyao tidak bisa menahan kegembiraan ketika mereka melihat leluhur tua. Kamu bajingan, aku akan memukulmu sampai mati. Sang Patriark sangat marah ketika dia melihat orang-orang tingkat tinggi di lembah Senyao. Dia bergegas, meninju dan menendang. Patriark ini sudah menjadi penguasa Yuanzhou, dan kekuatan yang dimilikinya sangat menakutkan. Meskipun pukulannya sangat ringan, dalam waktu singkat, dia memukuli orang-orang tingkat tinggi di lembah pengobatan suci hingga tangan dan kaki mereka patah dan berdarah. Tuan Muda Ye, Tang Tianning meminta untuk bertemu denganmu. Kemudian, leluhur datang ke pintu loteng kecil Ye Yunfei dan berkata dengan hormat. Di loteng kecil, tidak ada gema. Nenek moyang tidak punya pilihan selain berdiri di depan pintu dan menunggu dengan tangan tertunduk. Berlutut lebih serius, leluhur itu berbalik dan berteriak dengan marah. Orang-orang tingkat tinggi di lembah Senyao dipukuli dengan bekas luka dan rasa sakit di sekujur tubuh mereka, tetapi mereka berlutut lagi dan tidak berani mengeluh. Setelah beberapa saat, akhirnya, pintu loteng kecil terbuka. Ye Yunfei berjalan keluar dengan tangan di belakang punggungnya. Penatua Zhang dan Penatua Wu, satu di kiri dan satu di kanan, mengikuti dari dekat. Tuan Muda Ye, kamu akhirnya keluar dari kebiasaan. Leluhur itu tidak bisa menahan kegembiraan saat melihat Ye Yunfei. Apa yang kamu lakukan di sini? Ye Yunfei berkata dengan ringan. Tuan Ye, saya telah berhasil melangkah ke alam Yuanzhou. Kata leluhur dengan penuh semangat. Ye Yunfei mengangguk. Tuan Muda Ye, bajingan ini tidak tahu berterima kasih. Apakah Anda ingin saya membunuh mereka? Melihat sikap acuh tak acuh Ye Yunfei, leluhur mengertakkan gigi dan menunjuk ke pejabat tingkat tinggi di lembah Senyao. Jangan, leluhur, jangan bunuh kami. Kami bingung, kami tidak berani. Petik 2. Pejabat tinggi lembah Senyao menjadi pucat karena ketakutan ketika mereka mendengar kata-kata leluhur, dan berlutut untuk memohon belas kasihan. Tidak ada gunanya memohon padaku. Apakah kamu akan dibunuh atau tidak sepenuhnya tergantung pada kata-kata Tuan Ye. Teriak leluhur dengan tajam. Tuan Muda Ye, kami salah. Ketika Sekte Tianyuan dalam masalah, kami berdiri dan menonton. Babi dan anjing tidak sebagus anjing. Tuan Muda Ye, Anda memiliki banyak orang, jadi mohon maafkan kami kali ini. Ye Yunfei bersujud terus-menerus, menangis dengan sedihnya. Sekarang kamu adalah master dari Yuan Zujing, kamu masih mau mengikutiku. Ye Yunfei menatap leluhur Senyao Gu dengan senyum tipis. Tuan Ye, Tang Tianning bersumpah bahwa dia akan selalu mengikuti Tuan Ye. Jika dia melanggar sumpah ini, dia akan disambar petir. Menghadapi tatapan acuh tak acuh Ye Yunfei, leluhur tidak bisa menahan keterkejutannya, berlutut dengan cepat, dan berkata dengan keras. Meskipun dia sudah melangkah ke Yuan Building Realm, setelah mengetahui bagaimana Ye Yunfei seorang diri memaksa klan Chen untuk menuntut kompensasi, dia merasa lebih kagum pada Ye Yunfei. Tidak berani berselisih sedikit pun. Oke, ingat kata-katamu. Kalau tidak, aku, Lai Yunfei, akan membunuhmu tanpa petir. Kata Lai Yunfei dengan dingin. Tuan Ye, saya mengerti. Leluhur itu menjawab dengan cepat. Bangun, kata Ye Yunfei ringan. Terima kasih, Tuan Ye.
Nenek moyang Senyaogu dan pejabat tinggi itu sangat gembira ketika mendengar kata-kata itu, dan dengan cepat berdiri. Tetua Ren dan si Zongyang sangat terkejut ketika mereka melihat orang-orang tingkat tinggi di lembah Senyao bertindak seperti pelayan di depan Ye Yunfei. Hei, bukankah Anda Penatua Wu dari perusahaan komersial Lohai? Basis kultivasi Anda juga telah melangkah ke dinasti Yuan. Ekspresi bertanya, dia menemukan bahwa Penatua Wu juga adalah master dari Yuan Building Realm. Itu benar, itu semua karena dukungan Tuan Ye untukku, jawab Tetua Wu. Aku bisa menerobos dan menjadi Yuan Sujing karena kultivasi Ye Gongzi terhadapku. Jawab leluhur. Di dalam hatinya, dia sangat mengagumi Ye Yunfei. Betapa sulitnya bagi seorang prajurit untuk menerobos dan menjadi master di ranah Yuan Su. Di wilayah timur, ada banyak master dari Realm Condensation Realm yang telah bekerja keras seumur hidup, tetapi mereka tidak bisa menjadi Yuan Su Realm. Namun, jika menyangkut Ye Yunfei, tampaknya mudah dan mudah untuk membuat Yuan Sujing. Pemilik kantor pusat kami akan segera dapat melangkah ke alam Suyuan. Pada saat itu, bank komersial Lohai kami akan menjadi kekuatan besar di wilayah timur. Semua ini karena Tuan Ye. Bank komersial Lohai, saya akan selalu mengikuti Tuan Muda Ye. Penatua Wu berkata dengan penuh semangat. Ketika leluhur mendengar ini, dia terkejut lagi. Ye Yunfei benar-benar menciptakan dua Yuan Sujing di bank komersial Lohai. Metode semacam ini hanya mengejutkan dunia, mengejutkan masa lalu, dan menyinari masa kini. Lembah pengobatan ilahi kita akan selalu mengikuti Tuan Ye. Leluhur itu dengan cepat mengungkapkan sikapnya dengan sikap yang lebih rendah hati. Dia tahu bahwa meskipun dia sudah menjadi master di Yuan Builder Realm, dia bukan apa-apa di depan Ye Yunfei. Karena, selama Ye Yunfei mau, dia bisa membuat beberapa Yuan Sujing dengan santai. Oke, ayo sembuhkan mereka, kata Ye Yunfei, mengeluarkan beberapa botol ramuan penyembuh, dan melemparkannya ke leluhur. Oke, leluhur itu mengangguk dengan cepat. Kemudian, dia mengambil ramuan yang diberikan oleh Ye Yunfei dan pergi untuk menyembuhkan luka orang-orang tingkat tinggi di lembah Senyao, sambil meneriaki mereka. Orang-orang tingkat tinggi di lembah Senyao dimarahi satu persatu, dan bahkan sedikit curiga terhadap kehidupan. Novel 9 Matahari, Bab 323, Ye Yunfei kembali ke loteng kecil, mengeluarkan slip giok pesan, dan mengirim pesan ke Long Yingying. Setelah beberapa saat, Long Yingying datang dengan tergesa-gesa. Ye Yunfei, bisakah kamu membantuku mengaktifkan darahku? Long Yingying bertanya dengan penuh semangat begitu dia bergegas ke loteng kecil Ye Yunfei. Itu benar, saya sudah menyiapkan semua sumber daya yang saya butuhkan. Ye Yunfei mengangguk. Sungguh, itu bagus. Long Yingying berkata dengan penuh semangat. Apa yang harus saya lakukan secara khusus? Long Yingying bertanya dengan tidak sabar, ingin segera mengaktifkan darah di tubuhnya. Kakak senior Long, Anda sebaiknya siap secara mental. Darah di tubuh Anda disegel ketika Anda lahir. Sekarang, jika Anda ingin mengaktifkan kembali, meridian dan tendon di tubuh Anda harus melalui robekan dan reorganisasi baru. Proses ini sangat menyakitkan, apalagi ada poin lain, garis keturunan klan Zhan terkenal kejam. Oleh karena itu, selama proses aktivasi, garis keturunan Anda akan mengeluarkan energi yang luar biasa, membuat Anda darah di seluruh tubuh Anda terbakar hebat. Jika kamu tidak hati-hati, tubuhmu akan terbakar menjadi abu, kata Ye Yunfei kepada Long Yingying. Oke, aku mengerti. Aku tidak takut. Wajah Long Yingying sedikit berubah, tetapi dia menggertakkan giginya dan berkata, untuk menjadi lebih kuat, dia bisa menanggung kesulitan apapun. Baiklah kalau begitu, mari kita mulai. Dengan lambaian tangannya, Ye Yunfei mengeluarkan tripod besi besar dan meletakkannya di aula loteng kecil. Kemudian, keluarkan ramuan dalam jumlah besar, dan harta surga, materi, dan bumi, dan buang semuanya ke dalam kuali besi. Buat untukku. Ye Yunfei menjentikkan jarinya, dan api merah melompat keluar dan menyerbu ke dalam kuali besi. Tiba-tiba, di dalam kuali besi, api yang berkobar mulai menyala. Sekarang, Ye Yunfei memiliki dua jenis api yang berbeda, satu api-api bumi, dan yang lainnya adalah tiga api hantu hitam. Namun, San Wu Yuhuo adalah api aneh dengan atribut dingin, jadi tidak cocok untuk alkimia. Gemuruh. Di dalam kuali besi besar, terdengar suara gemuruh.
Setelah beberapa saat, api berangsur-angsur padam, dan di dalam kuali besi besar, sebuah tong berisi ramuan berwarna merah seperti darah muncul. Suhu tong ramuan ini sangat tinggi, memancarkan suhu yang mencengangkan. Kakak senior Long, sekarang, buka semua pakaianmu, masuk ke kuali, dan biarkan ramuan itu melembutkan tubuhmu. Kata Ye Yunfei kepada Long Yingying. Apa, kamu memintaku melepas semua pakaianku? Meskipun kepribadian Long Yingying berani dan tidak terkendali, dia langsung tersipu setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei. Itu benar, jika kamu ingin mengaktifkan darahnya, lakukan saja. Ye Yunfei mengangguk. Kamu, Long Yingying tersipu, menatap Ye Yunfei, dan ragu untuk berbicara. Kakak senior Long, tidak mungkin, kamu harus melakukan ini. Kata Ye Yunfei, kalau begitu kamu keluar, kamu di sini, bagaimana aku bisa melepasnya? Kamu bajingan, apakah kamu ingin mengambil kesempatan untuk mengintip? Long Yingying akhirnya tidak bisa menahannya, dan berteriak. Ahem, kakak senior Long, aku harus menjaga di sini. Proses mengaktifkan darahmu terlalu berbahaya. Jika kamu tidak hati-hati, energi kekerasan yang terkandung dalam darahmu akan membakarmu berkeping-keping abu. Petik 2. Ye Yunfei bergetar kepalanya dan berkata, maka kamu harus memalingkan muka. Jangan bilang, apakah kamu akan melihatku lepas landas? Kata Long Yingying. Tentu saja tidak. Ye Yunfei dengan cepat memalingkan muka. Aku pikir kamu sengaja melakukannya. Long Yingying menggertakkan giginya. Kakak senior Long, cepatlah. Kata Ye Yunfei. Baiklah, kalau begitu. Akhirnya, Long Yingying menggigit peluru dan mulai menanggalkan pakaian. Meskipun, dia tahu bahwa Ye Yunfei tidak akan mengintip. Namun, jantungnya masih berdetak kencang, dan wajahnya memerah. Ini adalah pertama kalinya dia melakukan hal semacam ini di samping seorang pria di usia yang begitu besar. Aku sudah selesai lepas landas. Akhirnya, Long Yingying melepas semua pakaiannya, berdiri di belakang Ye Yunfei dengan gemetar, dan berbisik seperti nyamuk. Pada saat ini, dia sangat malu sehingga dia berharap bisa segera menemukan lubang di tanah dan masuk. Telan obat mujarab ini, lalu, masuk ke kuali besi. Dengan lambaian tangan Ye Yunfei, pil roh terbang keluar dan mendarat di depan Long Yingying. Setelah Long Yingying menelan ramuan itu, dia melompat ke dalam kuali besi. Tiba-tiba, Long Yingying berteriak kesakitan dari dalam kuali besi. Kakak senior Long, tunggu, aku akan menjaga di sini. Kata Ye Yunfei, jangan khawatir, aku akan bertahan. Suara Long Yingying terdengar dari dalam kuali besi. Dia adalah anggota klan Zan, dengan karakter terkuat dan pantang menyerah, dan dia tidak akan pernah menyerah dengan mudah. Tangisan kesakitan Long Yingying yang tak terkendali terdengar dari dalam kuali besi dari waktu ke waktu. Kekuatan jiwa Ye Yunfei meluas ke tripod besi, merasakan perasaan Long Yingying. Begitu dia menemukan bahwa Long Yingying dalam bahaya, Ye Yunfei akan segera mengambil tindakan. Kalau tidak, dengan kekuatan Long Yingying saat ini, dia tidak akan bisa menekan darah klan Zan di tubuhnya. Garis keturunan klan Zan bukanlah lelucon, begitu menyala, itu tidak akan dikendalikan sama sekali, dan bahkan tubuhmu sendiri akan terluka. Sebelum saya menyadarinya, sebagian besar hari berlalu. Pada saat tertentu, tiba-tiba, boom, kuali besi mulai bergetar hebat. Di dalam kuali besi, api yang berkobar tiba-tiba menyala. Long Yingying berteriak kesakitan, seolah dia tidak tahan lagi. Tidak bagus. Ye Yunfei tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening, mengetahui ada sesuatu yang salah. Di dalam kuali besi, amukan api terus-menerus keluar dari tubuh Long Yingying. Di mana-mana di tubuh Long Yingying mulai terbakar hebat. Ye Yunfei, aku tidak tahan lagi, aku akan mati. Pada saat ini, Long Yingying merasa sangat tidak nyaman, matanya merah, dan dia tampak seperti orang gila. Jangan khawatir, aku di sini. Ye Yunfei tahu bahwa jika dia tidak membantunya, Long Yingying akan segera terbakar menjadi tumpukan abu. Jadi, tanpa ragu, Ye Yunfei melompat ke tripod besi. Tripod besi tersebut berukuran tinggi 3 meter dan lebar 3 meter, cukup untuk menampung 2 orang. Yang saya lihat hanyalah tubuh Long Yingying dilalap api yang mengamuk. Yang lebih menakutkan adalah api yang berkobar ini keluar dari tubuh Long Yingying. Kakak senior Long, telan ramuan ini. Ye Yunfei menjentikkan jarinya, dan 3 ramuan terbang berturut-turut. Long Yingying masih memiliki kewarasan,
dan membuka mulutnya untuk menelan 3 ramuan. Kakak senior Long, jangan takut, aku akan membantumu. Ye Yunfei mendekati Long Yingying, menunjukkan tubuh Jiamu Qingdi, dan merentangkan telapak tangannya untuk beristirahat di atas kepala Long Yingying, tubuh Long Yingying. Ini adalah esensi energi dari tubuh Jiamu Qingdi, yang mengandung vitalitas yang sangat besar. Dengan sejumlah besar lampu hijau terus-menerus ditransmisikan ke tubuh Long Yingying, perlahan, kondisi Long Yingying mulai stabil. Dia duduk bersila, perlahan merasakan darah di tubuhnya. Api di tubuhnya juga mulai padam perlahan. Ye Yunfei menghela nafas lega. Namun, Ye Yunfei tidak berani melepaskannya. Berdiri di samping Long Yingying, masih terus mengirimkan esensi energi tubuh Jiamu Qingdi ke Long Yingying. Garis keturunan klan Zhan terkenal kejam, dan Ye Yunfei takut garis keturunan di tubuh Long Yingying akan mendapat serangan lagi. Di dalam kuali besi, ada sepotong ketenangan. Saya tidak tahu sudah berapa lama. Akhirnya, darah klan Zhan di tubuhku akhirnya diaktifkan. Tiba-tiba, mata indah Long Yingying tiba-tiba terbuka, dan dia sangat terkejut. Pada saat ini, dia merasa sepertinya ada energi tak berujung yang melonjak di tubuhnya, yang tidak pernah sekuat ini. Terima kasih, Ye Yunfei. Long Yingying menatap Ye Yunfei dan berkata dengan rasa terima kasih. Seperti yang diharapkan dari darah klan Zhan, kultivasimu saat ini sudah berada di tahap akhir alam suci. Terlebih lagi, ini baru permulaan. Petik 2, Ye Yunfei tidak bisa tidak memuji. Tentu saja, Long Yingying merasa senang sekaligus bangga. Saat berikutnya, dia menundukkan kepalanya dan melihat tubuhnya. Kemudian, cabul, jangan melihat lebih jauh. Segera keluar, kalau tidak, aku akan mencungkil matamu. Long Yingying berteriak putus asa. Jeritan itu terdengar bermil-mil jauhnya. Novel 9 Matahari, bab 324. Mendengar teriakan Long Yingying, Ye Yunfei dengan segera melompat keluar dari tripod besi. Keluarlah, teriakan Long Yingying bergema dari kuali besi. Ye Yunfei tidak punya pilihan selain meninggalkan loteng kecil dan menunggu di luar. Beberapa saat kemudian, Long Yingying keluar dengan memakai pakaian. Tidak sopan. Mata indah Long Yingying menatap tajam ke arah Ye Yunfei. Kakak senior Long, saya tidak bermaksud begitu serius, balas Ye Yunfei. Saya pikir Anda hanya ingin memanfaatkan saya dan sudah melihat semuanya. Sudah puaskah Anda sekarang? Long Yingying menggeram dan berkata sambil memerah karena malu. Dia teringat saat Ye Yunfei berdiri di depannya di dalam kuali besi dengan ruang kosong di tubuhnya. Jantungnya berdetak kencang. Baiklah, kakak senior Long, apakah Anda merasa tidak nyaman dengan darah Anda sekarang? Ye Yunfei mengubah topik pembicaraan dan bertanya. Aku merasa penuh dengan kekuatan yang tak terbatas, dan aku benar-benar ingin menemukan seseorang untuk bertarung denganku, jawab Long Yingying sambil mengepalkan tinjunya. Kamu baru saja membangkitkan garis keturunanmu, jadi mungkin butuh waktu untuk terbiasa dengannya. Sebaiknya kembali dan beristirahat sejenak untuk beradaptasi dengan kekuatan garis keturunanmu, jelas Ye Yunfei. Ya, aku akan memberitahu kakek Ren kabar baik dulu, lalu pergi mundur. Long Yingying berbalik dan pergi. Ye Yunfei, terima kasih banyak. Tepat setelah mengambil 2 langkah, Long Yingying sepertinya mengingat sesuatu, dan menoleh dan berkata kepada Ye Yunfei. Kakak senior Long, kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Ye Yunfei tersenyum. Namun, kamu mengambil keuntungan dariku. Ingatlah untuk bertanggung jawab kepadaku. Long Yingying tersenyum licik, lalu pergi tanpa melihat ke belakang. Ye Yunfei tersenyum tak berdaya. Gadis muda ini memiliki kepribadian yang riang dan lugas, jadi Ye Yunfei secara alami tidak akan berdebat dengannya. Setelah Long Yingying pergi, Ye Yunfei tiba di gunung tempat anggota keluarga Ye biasanya tinggal. Ayah, kamu telah menembus ke tahap akhir dari alam surga. Ye Yunfei bertanya dengan heran begitu dia melihat Ye Tianpeng. Haha, saya baru saja menerobos kemarin. Selama periode waktu ini, saya telah menembus dari tahap akhir bumi ke tahap akhir langit. Kecepatannya terlalu cepat, saya sedikit takut sekarang. Ye Tianpeng tertawa. Itu benar, Anda tidak bisa begitu saja mengejar kecepatan dalam terobosan alam, tetapi juga memperhatikan dasar yang kuat dari kekuatan spiritual. Petik 2, Ye Yunfei mengangguk. Haha, Yunfei, kita semua orang tua telah menembus alam surga. Beberapa tetua dari keluarga Ye juga datang.
Kekuatan keluarga Ye kami setidaknya meningkat 2 atau 3 kali lipat dibandingkan sebelumnya. Selain kami orang tua, sudah ada puluhan alam surga di keluarga Ye. Yunfei, semua ini milikmu. Kontribusimu. Kamu adalah kontributor besar bagi keluarga Ye kami. The Great Elder tersenyum. Ini hampir tidak cukup. Dibandingkan dengan keluarga kuat di wilayah timur, keluarga Ye kami masih terlalu lemah. Petik 2. Ye Yunfei menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu benar. Dibandingkan dengan keluarga besar itu, keluarga Ye kita masih terlalu lemah. Petik 2. Ye Tianpeng dan beberapa tetua mengangguk. Segera, saya akan meninggalkan wilayah timur. Ayah, sumber daya ini untuk anggota keluarga Ye kami untuk berlatih. Anda menyimpannya. Biarkan anggota keluarga Ye mengerahkan seluruh energi mereka untuk berkultivasi. Petik 2. Kata Ye Yunfei. Saat berbicara, Ye Yunfei mengeluarkan selusin cincin luar angkasa dan menyerahkannya kepada Ye Tianpeng. 10 cincin luar angkasa ini berisi sejumlah besar properti. Setelah menghancurkan lebih dari selusin subpoin makam Tianyu, mereka mendapatkan dengan jumlah besar kompensasi dari keluarga Chen. Kekayaan Ye Yunfei saat ini sangat kaya. Yunfei, apakah kamu sudah pergi ke Akademi Tao Zongsu? Petik 2. Penatua Agung bertanya. Benar. Petik 2. Ye Yunfei mengangguk. Orang baik, aku membidik kemana-mana. Wilayah timur sudah terlalu kecil untukmu. Ada baiknya pergi ke dunia luar untuk sementara waktu. Namun, hati-hati di masa depan. Petik 2. Kata Ye Tianpeng. Dia tahu bahwa putranya cepat atau lambat akan pergi ke dunia luar. Di aula pertemuan markas besar Sekte Tianyuan, Ye Yunfei, Zhang Lao, Tetua Wu, leluhur Senyaogo, dan petinggi pejabat tingkat Sekte Tianyuan semuanya ada di sana. Di aula, segera, saya akan meninggalkan wilayah timur. Petik 2. Ye Yunfei melirik orang-orang di aula dan berkata dengan lantang. Mulai sekarang, 3 kekuatan Sekte Tianyuan, perusahaan perdagangan Lohai, dan lembah Senyao akan membentuk sebuah komunitas. Apakah kamu mengerti? Ye Yunfei berkata dengan ringan. Tuan Muda Ye, jangan khawatir, Bank Komersial Lohai kami akan melakukan segalanya sesuai dengan perintah Tuan Muda Ye. Kata Penatua Wu. Tuan Muda Ye, lembah pengobatan ilahi kami juga mematuhi perintah Tuan Ye. Nenek moyang lembah pengobatan ilahi juga dengan cepat menyatakan posisinya. Penatua Wu, setelah Ren Xuantang menerobos ke ranah Yuanzhou, Anda akan menjaga markas besar faksi Tianyuan dan bertanggung jawab atas keselamatan anggota keluarga Ye saya dan faksi Tianyuan. Hal-hal ini diberikan kepada Anda oleh saya. Titik. Mereka harus membantu kultivasi Anda. Ye Yunfei berkata kepada Penatua Wu. Penatua Wu sekarang adalah penguasa Yuan Building Realm. Membiarkannya menjaga di sini dapat membuat anggota keluarga Ye dan faksi Tianyuan jauh lebih aman. Setelah berbicara, Ye Yunfei melambaikan tangannya, dan cincin luar angkasa terbang keluar dan mendarat di depan Tetua Wu. Kekuatan jiwa Penatua Wu merasakannya, dan menemukan bahwa di cincin luar angkasa ini, ada sejumlah besar obat mujarab, sparrow, harta surga dan bumi, dan beberapa tipuan seni bela diri. Nilainya sangat tinggi sehingga tidak dapat diperkirakan. Di laut jiwa Penatua Wu, Ye Yunfei telah menanam batasan jiwa, yang setara dengan budak Ye Yunfei. Jadi Ye Yunfei memiliki kepercayaan mutlak padanya. Benda-benda yang terkandung di dalam Space Ring ini pasti bisa membuat kekuatan Elder Wu ke level yang lebih tinggi. Terima kasih, Tuan Ye. Penatua Wu mengambil cincin luar angkasa dan berkata dengan tergesa-gesa. Setelah mengaku sebentar, Ye Yunfei meninggalkan aula dan menemukan Zhou Mu. Zhou Mu sekarang adalah murid inti dari Sekte Tianyuan, dan telah menunjuk seorang penatua sebagai gurunya. Kakak Fei. Zhou Mu sangat gembira saat melihat Ye Yunfei. Kakak senior Ye, Niu kebetulan berada di samping Zhou Mu saat melihat Ye Yunfei. Tanpa ragu-ragu, dia memanggil dengan hormat. Kehadiran Ye Yunfei telah meningkatkan status Niu di antara murid-murid Sekte Tianyuan. Bahkan anggota faksi Tianyuan yang lebih senior pun memberikan hormat pada Niu. Setelah Zhou Mu bergabung dengan Sekte Tianyuan, dia dengan cepat menjalin persahabatan dengan Niu. Kamu harus terus berlatih keras dan meningkatkan kultivasimu secepat mungkin, kata Ye Yunfei kepada mereka berdua ketika mereka berkumpul bersama. Dia memberikan sejumlah sumber daya kultivasi kepada mereka dan berharap mereka berdua bisa menjadi kuat seperti dirinya. Kakak Fei, aku akan mengikuti jejakmu dan berlatih keras,
kata Zhou Mu dengan tekad. Ah Niu juga setuju dan berjanji untuk tidak mengecewakan Ye Yunfei. Beberapa hari kemudian, Ye Yunfei memulihkan diri di loteng kecilnya. Setelah 6 hari, Ren Xuantang, kepala bank komersial Lohai, datang ke markas besar faksi Tianyuan untuk menemui Ye Yunfei dengan senang hati. Tuan muda Ye, saya berhasil menembus alam Yuan Su berkat bimbingan Anda. Ucap Ren Xuantang sambil berlutut di hadapan Ye Yunfei. Dia benar-benar setia kepada Ye Yunfei karena telah membantunya dalam kultivasi. Baguslah, bangunlah, ujar Ye Yunfei dengan santai. Ye Yunfei mengaku kepada Ren Xuantang, dan memberinya salinan seni bela diri curam untuk dia latih, lalu biarkan dia pergi. Tiba-tiba, wajah Ye Yunfei berubah, dan dia mengeluarkan tanda putih. 4 hari kemudian, berkumpul di kota Blue Stone dan bersiap untuk berangkat ke Zhongshu. Sebuah suara datang dari token. Token ini diberikan oleh tetua Dongfang dari Akademi Pelindung, dan itu adalah token identitas dari siswa Akademi Pelindung. Masih ada 4 hari lagi, dan kita akan pergi, kata Ye Yunfei pada dirinya sendiri. Kemudian, Ye Yunfei kembali ke loteng kecil dan memasuki menara hantu. Dalam 4 hari ini, mari berlatih seni abadi 18 jiwa. Kuharap aku bisa berlatih bentuk keempat, kata Ye Yunfei pada dirinya sendiri. Kemudian, Ye Yunfei mulai berkonsentrasi berlatih seni 18 jiwa. Novel 9 Matahari, bab 325. 3 hari kemudian, Ye Yunfei keluar dari menara hantu dengan penuh percaya diri. Selama 3 hari terakhir, Ye Yunfei telah berlatih bentuk keempat dari seni abadi 18 jiwa. Sekarang, jangkauan persepsi kekuatan jiwa Ye Yunfei telah mencapai 150.000 meter. Selain itu, Ye Yunfei juga telah berhasil menguasai semua 5 gerakan pertama dari tinju Dewa Pembunuh Setan Sejati. 5 gerakan pertama dari True Demon Killing God Fist terdiri dari membunuh dewa, menyerang para dewa di seberang gunung, gerakan bayangan, meledak, dan meninju jarum. Tinju Dewa Pembunuh Setan Sejati merupakan seni bela diri yang ditinggalkan oleh klan Setan Sejati, suatu kekuatan yang dahulu mengguncang dunia. Kekuatan fisik Ye Yunfei saat ini sudah mencapai 2,5 juta kati. Dengan 5 gerakan tinju Dewa Pembunuh Setan Sejati ini, kekuatannya sungguh tak terbayangkan. Sudah waktunya untuk pergi, kata Ye Yunfei pada dirinya sendiri. Kemudian, Ye Yunfei berpamitan pada keluarganya dan pejabat senior dari faksi Tianyuan. Seketika, kapal terbang melayang ke langit dan meninggalkan markas besar faksi Tianyuan. Markas tersebut dijaga oleh formasi Dewa 5 Elemen Tianxuan dan Penatua Wu, yang memiliki kekuatan di alam Zuyuan dan mampu melindungi dirinya sendiri. Lelucon Ren Xuantang dan Lembah Senyao juga merupakan penguasa di alam bangunan Yuan dan siap membantu setiap saat ketika dibutuhkan. 3 pemimpin dinasti Yuan harus melindungi faksi Tianyuan dan anggota keluarga Ye, dan Akademi Tao juga memiliki tugas untuk melindungi mereka. Kekuatan di wilayah timur tidak akan dengan mudah memprovokasi mereka. Oleh karena itu, Ye Yunfei pergi dengan damai. Setelah 1 hari, Ye Yunfei tiba di kota Batu Biru. 2 pelindung sedang menunggunya di sana. Haha, Ye Yunfei, kau melakukan pekerjaan yang luar biasa. Kedua pelindung Tao itu tertawa terbahak-bahak ketika melihat Ye Yunfei. Ye Yunfei, kau menghancurkan cabang makam Tianyu di wilayah timur dan sekitar selusin benteng, bukan? Tanya salah satu pelindung dengan suara rendah. Tidak buruk, jawab Ye Yunfei sambil mengangguk. Luar biasa, kedua pelindung itu memuji. 39 anak muda kemudian datang. Bos, kau sangat luar biasa. Kau membunuh markas klan Chen, memblokir gerbang klan Chen, dan memaksa mereka untuk mencari perdamaian dan memberikan kompensasi. Kau adalah idolaku, kata Wu Heishan dengan kagum ketika melihat Ye Yunfei. Jika aku memiliki kemampuan sepertimu, aku pasti bisa memilih wanita cantik dari keluarga besar. Xiao Hui mendekati Ye Yunfei dan berkata, Hai, kakak Ye. Yuan Dayong mengikutinya dan menyapa Ye Yunfei juga. Ye Yunfei melihat ke sekeliling dan melihat Qin An. Namun, Qin An tidak pernah memandang Ye Yunfei dari awal hingga akhir, seolah-olah dia tidak mengenal Ye Yunfei sama sekali. Ye Yunfei tersenyum kecil. Dengan kekuatannya saat ini, Ye Yunfei secara alami tidak akan mempedulikan Qin An. Jika, mulai sekarang, Qin An tidak memprovokasi dia lagi, Ye Yunfei akan mengabaikannya, tetapi jika Qin An tetap memprovokasi dia, Ye Yunfei tidak akan menunjukkan belas kasihan.
Baiklah, mari kita berangkat sekarang. Salah satu pengawal melambaikan lengan bajunya, dan sebuah pesawat luar angkasa besar muncul di depan semua orang. Ayo naik, kedua pengawal itu naik ke pesawat bersama 39 anak muda. Boom, pesawat luar angkasa itu bergetar sedikit, melesat lurus ke langit, dan menghilang dalam sekejap. Ini akan memakan waktu sekitar 15 hari untuk pergi ke Zhongzhou. Semua orang ada di pesawat luar angkasa, jadi mari kita istirahat dengan baik. Kata salah satu pengawal Tao dengan keras. Di dalam pesawat luar angkasa, Ye Yunfei menemukan tempat duduk bersila. Dan menutup matanya, Wu Heishan buru-buru duduk di samping Ye Yunfei. Xiao Hui dan Yuan Dayong juga duduk di samping Ye Yunfei. Anak muda lainnya sangat bersemangat dan banyak berbicara, memikirkan masa depan mereka di Akademi Tao. Wu Heishan ingin berbicara dengan Ye Yunfei beberapa kali, tetapi Ye Yunfei mengabaikannya sama sekali dan menutup matanya. Wu Heishan bosan, jadi dia menyeret Yuan Dayong dan mengobrol. Dari waktu ke waktu, Xiao Hui mengintip Ye Yunfei dengan rasa ingin tahu. Dia ingat, beberapa waktu lalu, ada berbagai legenda tentang Ye Yunfei di wilayah timur. Apakah orang ini benar-benar sekuat itu? Dia sangat ingin tahu tentang Ye Yunfei. Namun, melihat Ye Yunfei menutup matanya, dia terlalu malu untuk mengganggunya. Pada saat ini, Zhongzhou, markas besar makam Tianyu. Di samping altar hitam kuno, duduk bersila beberapa lelaki tua berjubah hitam dengan nafas sedalam laut. Seorang pria parubaya berdiri di depan pria tua ini. Seorang bocah laki-laki yang berusia kurang dari 20 tahun menghapus fondasi makam Tianyu kami di wilayah timur. Ini merupakan pukulan besar bagi makam Tianyu kami. Jika kami tidak membalas dendam ini, makam Tianyu kami akan makam tidak memiliki wajah, dan terus berkeliaran di benua ini. Salah satu lelaki tua itu berkata perlahan, "Pemilik makam, saya menerima kabar bahwa anak laki-laki bernama Ye Yunfei di wilayah timur telah menjadi murid Akademi Pelindung Dao. Sekarang, dia akan datang ke Zhongzhou," kata pria parubaya itu. Seorang siswa biasa dari Akademi Pelindung Dao, karakter seperti semut, berani memprovokasi makam Tianyu saya seperti ini. Kirim perintah untuk membunuh Ye Yunfei. Namun, cobalah untuk menghindari konfrontasi langsung dengan Akademi Pelindung Dao, kata orang tua itu perlahan. Juga, kirim orang ke wilayah timur untuk membangun kembali cabang wilayah timur. Orang tua itu menambahkan, "Pemilik makam, saya mengerti." Pria parubaya itu menjawab dengan hormat, lalu pergi dengan cepat. Di Zhongzhou, pegunungan besar yang megah diselimuti sinar cahaya berwarna-warni dan kabut putih. Di perbukitan, ada banyak bangunan bertitik di antara mereka. Inilah Akademi Taois. Pada saat ini, di Akademi Tao, di gua budidaya tertentu, puluhan mahasiswa berkumpul. Saya menerima kabar bahwa siswa yang baru direkrut dari wilayah timur telah pergi, dan mereka akan tiba di akademi dalam 10 hari atau lebih. Kata seorang pria jangkung dan kurus. Bersiaplah untuk berurusan dengan Ye Yunfei. Akademi Taois adalah tempat dia akan dimakamkan. Beraninya seorang anak laki-laki menyinggung klan besar wilayah timur di semua tempat. Itu terlalu sombong. Seorang pemuda yang luar biasa, katanya dengan dingin. Huff, Ye Yunfei ini benar-benar membunuh hampir setengah dari para ahli di alam kental keluarga Chen saya dan menyebabkan kerugian besar bagi keluarga Chen saya. Saya pasti akan membalas dendam ini. Seorang pria dengan sulaman piton biru raksasa di jubahnya menggertakkan giginya. Bagaimana denganmu? Keluarga Chen, keluarga agama besar mana di wilayah timur yang tidak pernah diprovokasi oleh Ye Yunfei? Putra ini adalah momok di wilayah timur. Kita harus bekerja sama untuk menghilangkan kerugian bagi wilayah timur. Ya, kita harus melenyapkan bahaya untuk wilayah timur. Murid-murid lain di dalam gua semuanya menganggukkan kepala. Jangan khawatir, semuanya. Saya tahu hampir semua organisasi dan master yang kuat di 4 halaman, dan saya sudah menyapa. Begitu Ye Yunfei memasuki Akademi Tao, dia pasti akan mati. Kepadanya berkata dengan tenang, bersambung.